Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya, bangsa Indonesia, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur ditakdir sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki falsafah dan ideologi terbaik, Pancasila, yang perumusannya dilakukan oleh tokoh-tokoh terbaik bangsa kita yang kemudian disahkan sebagai ideologi dan falsafah negara kita. Karena itu saya ucapkan terlebih dahulu salam Pancasila. Semangat Pancasila akan menebar kebahagiaan dimanapun kita berada dan akan membawa peradaban baru di masa depan sebagai manusia yang bertuhan, manusia yang selalu membawa nilai-nilai kearifan dan kerahmatan bagi alam semesta sebagai yang diajarkan visi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang secara akumulatif dua kalimat ini 12 huruf. Yang pertama 12 huruf, yang kedua La ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah 12 huruf. Dan itu kalau kita kaitkan dengan waktu, maka dia siang 12 jam, malam 12 jam, maka 24 jam sama persis dengan 24 yang ada pada dua kalimat ini, yang mengandung makna bahwa kita hidup selalu berpijak kepada ajaran Tuhan dan ajaran kenabian, dan tentu di dalamnya mengandung ajaran atau visi ajaran yang berorientasi kepada kemaslahatan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna para nabi yang mengakumulasi semua ajaran para nabi dari Nabi Adam hingga pada masanya, dan ia membawa pesan atau perintah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai pembawa misi rahmatan lil alamin. Dan visi rahmatan lil alamin yang digambarkan di dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan dengan suara-suara alam. Ada suara petir, ada suara angin, ada suara-suara alam lainnya seperti lonceng bahkan ya. Itu kemudian dapat dimaknai secara cerdas oleh kecerdasan spiritual Nabi Muhammad sebagai Rasul, yang kemudian disampaikan kepada manusia yang waktu itu kebetulan adalah orang-orang Arab. Maka menjadilah wahyu itu menjadi bahasa yang berbahasakan Arab. Al-Quran akhirnya menjadi sebuah mukjizat Rasulullah, mukjizat terbaik, sebagai dustur pedoman kehidupan, dan bahkan sebagai hudal linnas atau petunjuk bagi umat manusia seluruhnya. Dan dari Al-Quran juga kita dapat menangkap bagaimana integrasi antara ayat-ayat alam dengan ayat-ayat naqliyah atau kewahyuan itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu mengacu kepada hal ini, manusia akan sempurna ketika ia mampu menggunakan rasionalisasi dan imanisasi atau syariat dan hakikat, zikir dan pikir. Nah, di sini juga mungkin sebuah realita bahwa Al-Quran itu bukan rukun Islam tapi rukun iman.
Jadi dengan demikian iman kita yang kuat itu akan semakin bisa memaknai pesan di balik wahyu itu. Dan kita tahu bahwa para ulama yang telah mencoba mendefinisikan iman, salah satunya adalah tasdikun bil qalb, membenarkan di dalam hati, wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan atau perkataan, wa amalun bil arkan, dan melakukan, mengimplementasikan dalam amal perbuatan. Karena itu orang yang mukmin akan tampak integritas hatinya, integritas yang mumtaz, integritas yang berkualitas, integritas yang dapat dibuktikan antara kata dan perbuatan. Inilah yang menjadi sebuah renungan kita dalam tema ini adalah bagaimana manusia itu dengan imannya akan menjadi orang yang selalu menebar kebaikan sepanjang zaman, menebar kemaslahatan bagi semua makhluk kehidupan, dan mengembalikannya kepada orientasi ketuhanan. Sehingga tidak mungkin seorang beriman itu akan melakukan kerusakan di alam semesta. Dengan kata lain, orang yang tidak beriman yang sempurna akan banyak melakukan hal-hal yang merugikan kehidupan di alam semesta. Sahabat-sahabatku semuanya, beruntung kita sebagai bangsa yang di awal saya sebut sebagai bangsa yang berfalsafah dan berideologi Pancasila. Di sana ada sila ketuhanan yang Maha Esa, sila yang sangat melekat kepada urgennya aspek keimanan bagi setiap warga negara, bagi bangsa kita. Jadi kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang berketuhanan, sebagai bangsa yang diwajibkan untuk menebar kebaikan, kemaslahatan bagi alam semesta, bagi umat, bagi tatanan sistem makrokosmos, karena kita adalah mikrokosmos. Kita lanjutkan dengan sambil ngopi dulu. Allah, bismillah. Alhamdulillah. Kita ngopi ya, tentu ya suasana lah lebih asri ya, karena kopi adalah minuman yang sangat menyehatkan. Nah, kembali kepada tema kita sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita tentu dengan iman kita yang diajarkan oleh para nabi atau dicontohkan para nabi akan selalu ingin menjaga tatanan kemaslahatan, tatanan kebaikan untuk kemanusiaan, kebaikan untuk alam semesta. Karena manusia lagi di dunia ini nggak bisa lepas dari alam, nggak bisa lepas dari manusia. Nah, makanya salah satu item yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, apalagi sebagai mahasiswa ya, bahwa manusia bertuhan itu tidak akan pernah menyalahkan orang lain.
manusia yang berilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan dari Allah, dan Allah itu maha berpengetahuan, atau nur ala nur, sementara manusia hanya ya bagian dari titisan nur. Dengan ilmunya ya, maka dia akan dengan moderasinya, dengan ilmunya yang diberikan Allah atau didapatkannya dari alam semesta ini yang merupakan ciptaan Allah, dia akan merasa berdosa kalau melakukan kerusakan terhadap alam semesta, apalagi merugikan manusia. Ya, karena alam ini sesungguhnya adalah anugerah untuk manusia. Nah, karena itu orang bertuhan tidak akan sombong. Nah, iblis seperti di awal disinggung, sombong itu karena dia, kalau bicara asal esensi ya, iblis hanya dari satu unsur, api, sementara manusia dari multi unsur. Maka dalam guyonnya bisa kita katakan orang yang sombong itu yang mengikuti iblis karena kurang modal gitu. Ya dengan referensi yang terbatas dia akan sombong. Maka Allah tidak tidak menyukai kesombongan itu, karena Allah maha sombong. Jadi manusia akan memiliki kemerdekaan dalam menata hidup ini dengan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan juga yang akan menjadi penyelamat manusia. Itu. Dan ini perlu kita kaji secara bertahap, apalagi negara kita adalah negara yang tidak ada duanya deh. Negara kita adalah negara terbaik. Bangsa Indonesia adalah bangsa terbaik. Maka segala penjajahan di atas bumi ini harus kita hapuskan. Itu yang diamanatkan dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi jangan lagi ada rasa terbaik, terkaya. Ya, kalau berbicara terkaya, para raja di negara kita ini melepas atribut kerajaannya demi menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, para ulama, alim ulama atau ulama terbaik di negeri kita ini orang-orang yang mumpuni ilmunya, tapi mereka tidak pernah dalam sejarah dulu mementingkan kepribadian, tapi berjuang demi bangsa, demi hubul watan. Karena hubul watan itu bagian dari iman. Nah, karena itu mari kita bersyukur, dan syukur kita adalah menjadi cara kita meraih cinta Allah. Ya, Allah akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi mari kita selamatkan bangsa kita dengan pemahaman yang makro, pemahaman yang representatif, ya, pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang totalitas. Dan itu ada pada, dan hal itu ada pada Al-Quran, dan hal itu sebagai bangsa ada pada Pancasila. Kita bersyukur punya tokoh seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau kita mengenal sejarah beliau melaksanakan tugasnya sebagai manusia menyelamatkan bangsa ini. Bagaimana dia mencari strategi yang tepat agar terbentuk sebuah organisasi membangkitkan ulama dengan segala skill, membangkitkan ilmuwan-ilmuwan demi sebuah tugas suci untuk negara Republik Indonesia. Demikian juga para sahabatnya, ya, Ahmad Dahlan. Yang jelas kita sebagai bangsa yang hidup di era merdeka ini harus menjaga kemerdekaan kita. Kita jangan lalai, dan kita harus terus berupaya, apalagi sebagai mahasiswa, sebagai mahasantri, dimanapun kita berada, tebarkan kebaikan, syiaruddin, tebarkan kemaslahatan demi kebahagiaan kita dalam sistem interaksi sosial antar agama,
dengan pemerintah, dengan warga dunia. Mari kita menjadi manusia moderat, manusia yang sanggup berinteraksi dengan positif. Dan sebagai mahasiswa, ya, jadilah moderator-moderator ulum yang bertuhan, yang berpengetahuan, yang berperadaban, dan itu semua bagian dari akumulasi akhlakul karimah atau budi pekerti. Semoga kita terus mendapatkan hidayah sehingga kita menjadi insan yang bahagia di dunia wal akhirah, dan terus berjuang demi bangsa kita, Republik Indonesia tercinta. Salam moderasi, semangat Pancasila, Indonesia jaya sepanjang masa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian adalah siswa MAN 1 belajar Inggris ya? Mahir dulu kedua orang lebih ya? Rajin rajin, cintai negara, cintai orang tua, dan sebarlah kebaikan dengan terus rajin belajar. NKRI harga mati. Oh gendut. Oh ganteng. Ganteng kalau nanti. Nah ini alap pula ini. Alap kiamat. Alap kiamat tanah. Oke, barakallah. Amin. Sukses. Sedang dengan para tokoh agama ya. Dengan perwakilan dari Kristen, dari Katolik, dari ya itu dari Protestan dan ini Islam. Cuman ada dua apa? Alhamdulillah inilah kekayaan Nusantara. Nusantara kaya karena beragam suku, agama, dan Indonesia adalah negara terbaik, merdeka. Moderasi itu indah. Sukses untuk kita semua. Salam Nusantara. Anggota Pramuka. Jadi teruslah bikin gotong royong, kerjasama, dan ini jenderalnya. Tetap kekerabatan, banggalah kita sebagai bangsa Pancasila, falsafah terbaik di dunia. Salam Pramuka. Bersama-sama. Salam Pramuka. Lagi. Salam Pramuka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. I love Indonesia. I love Indonesia. Kumpul baton. Minal iman. Raja Muda Karana. Dimanapun kita berjalan, di sana ada keindahan, karena Allah menciptakan semua itu sebagai ayat kemahaindahannya. Ada air yang mengalir dan mengalir. Salah satu renungan sumber kehidupan, 70% air, 30% daratan. Biarkan semuanya mengalir menuju lautan. Imam Al-Ghazali, salah satu ulama yang digelar dengan Bahrul Amiq, keindahan yang maha indah dapat kita pahami dari ciptaannya yang indah. Subhanallah. Karena itu amalkan ilmu. Karena tanpa amal tak berbuah. Al-ilmu bil amal kasyajar bila sama. Mengalir.
Syiaruddin. Syiaruddin. Syiar agama. Menyatu dengan alam semesta. Merenungi ayat-ayat alam. Pohon. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di bumi. Mana masih ini? Ini ja'il fil ardi khalifah. Pemimpin harus menyelamatkan alam semesta. Macam gitu ada. Barakallah. Ini bersama tim ya kita ke Tanjung Sakti. Ini daerah yang memang punya karakter khas budaya untuk moderasi. Ini ada Gus Yakut. Gus, salam bersama. Ini ada jemaah bersama. Ini memang jemaah bersama. Ini pula jemaah bersama pula sini. Ini jemaah bersama. Ngopi kamu? Ngopi? Ngopi. Ini kue lapis. Mana lagi? Baik apa macam apa tadi? Lapis 7. Assalamualaikum. Rajin-rajin Kau jumpa Tanjung Sakti. Rajin-rajin Ini Ibu Ngan. Jumpa Tanjung Sakti. Doakah? Jumpa Tanjung Sakti itu apa? Doa. Acara apa, Pak? Dia ada sini. Apa itu? Nginai kealapan pada kita Tanjung Sakti. Pakai dalam. Rajin-rajin Kau kata jumpa yang madai dia pacang ilui. Hah? Jangan merusak jadilah. Angkat, Nak. Baik kabar. Ini ada kabar. Rajin mana kabar? Ibu kan? Dia pacang ilui jangan